Bab 2654. Zero pada saat itu. Kekuatan reanimation. Ini adalah kekuatan yang tak bisa dilukiskan, dan ini juga merupakan kekuatan yang belum pernah dirasakan warrior yang sebelumnya. Pedang reanimation, yaitu transendensi, juga bisa dikatakan sebagai sebuah kehancuran. Kekuatan semacam ini sangat misterius. Ia sudah merupakan jenis kekuatan lain selain energi hitam, warrior yang telah melihat banyak jenis kekuatan, seperti kekuatan kepercayaan, dan kekuatan pedang reanimation ini mirip dengan yang satu ini. Dengan ini, tidak tahu sudah berlangsung berapa lama, warrior yang akhirnya pingsan. Wanita bergaun putih itu menurunkan warrior yang, dia sedikit mengangkat tangan kanannya, dan sebuah batu muncul dari udara tipis di bawah tubuh warrior yang. Pada saat ini, seorang orang tua muncul tidak jauh dari wanita bergaun putih berada. Orang ini adalah pria tua kotak bambu. Pada saat ini, wajah pria tua kotak bambu sedikit pucat, dan terdapat kekuatan misterius yang terjerat dalam dirinya. Kekuatan misterius ini terus-menerus melahap pria tua kotak bambu. Wanita bergaun putih itu melirik ke arah pria tua kotak bambu, tangan kanannya bergerak, dan pedang reanimation yang berada tidak jauh darinya tiba-tiba bergerak ke arahnya. Pada saat ini, pria tua kotak bambu menggelengkan kepalanya. Pedang reanimation berhenti tiba-tiba di depan pria tua kotak bambu. Pria tua kotak bambu berkata lirih, "Jika kamu merusaknya, maka keberadaan itu akan merasakannya." Wanita bergaun putih itu menggelengkan kepalanya, "Aku tak kenal takut." Begitu suara itu jatuh, pedang reanimation terbelah. Kekuatan misterius yang melingkupi tubuh pria tua kotak bambu itu seketika terpotong. Pada saat ini, kekosongan langit tiba-tiba bergetar. Pria tua kotak bambu mendesah pelan. Wanita bergaun putih itu melirik kehampaan, lalu tersenyum, "Masih ada waktu, aku akan pergi melakukan sesuatu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat warrior yang sedang terbaring di atas batu tidak jauh darinya, dan pada saat ini, Yana dan Shiro muncul di samping warrior yang, wajah Yana penuh dengan kewaspadaan, tampang wanita bergaun putih persis sama dengan wanita bergaun hitam, jadi dia sangat tidak ramah. Wanita bergaun putih melirik Yana dan Shiro, kemudian berkata sambil tersenyum, "Tidak disangka kalian berdua telah bersatu dan memiliki hubungan yang sangat baik." Setelah mengatakan itu, dia memandang warrior yang, orang ini sangat menarik. Yana melirik wanita bergaun putih itu, lalu berkata, "Apakah Anda dan adik hitam itu adalah satu kelompok?" Wanita bergaun putih itu tersenyum dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Yana menggelengkan kepalanya, "Menurutku kalian tidak sekelompok, kamu terlihat lebih enak dipandang, dan adik Black itu sangat ingin kupukuli." Wanita bergaun putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu, temperamenmu masih sama arogannya seperti dulu." Sambil mengatakan itu, dia melihat ke pria tua kotak bambu. Pria tua kotak bambu sedikit mengangguk, kemudian dengan ringan menepuk kotak bambu di belakangnya, dan segera, sebuah pecahan kristal tiba-tiba melayang di depan Yana. Pecahan alkimia batin. Melihat pecahan ini, Yana langsung mengambilnya. Reaksi naluri. Intuisi memberitahunya bahwa dia sangat membutuhkan pecahan alkimia batin ini. Memandang pecahan alkimia batin untuk waktu yang cukup lama, Yana menatap wanita bergaun putih itu, "Apakah ini untukku?" Wanita bergaun putih itu mengangguk kecil, "Aku bertarung denganmu dan menghancurkan alkimia batinmu pada tahun itu. Aku meninggalkan sepotong sebagai rasa hormatku untukmu. Sekarang, karena kamu sudah bersama dengannya dan kepribadianmu telah berubah,
itu tidak bersikap tidak masuk akal seperti sebelumnya, jadi bagian ini ku kembalikan padamu. Yana tersenyum pahit, tidak bisakah aku mengalahkanmu sebelumnya? Di sampingnya, pria tua kotak bambu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wanita bergaun putih itu juga tertawa ringan, kamu sebenarnya sudah sangat hebat pada saat itu. Hanya saja kamu bertemu denganku yang paling pandai berkelahi. Sedangkan aku sudah sangat hebat pada saat itu, dan kamu dapat mengancamku pada saat itu, di mana hal ini sudah membuktikan bahwa kamu sangat hebat. Yana menggelengkan kepalanya, aku masih sangat lemah. Kamu benar-benar sangat merendahkan dirimu. Pada saat ini, pria tua kotak bambu tiba-tiba berkata, kekuatanmu pada saat itu benar-benar tak tertandingi dan menakutkan. Setelah berbicara, dia melirik wanita bergaun putih itu, lalu berkata, 1 lawan 1, kemenangan kalian berdua adalah 50 banding 50. Wanita bergaun putih itu mengangguk kecil tanpa membantah. Saat itu, Yana memang sangat kuat. Saat itu, bahkan Denski Ki yang sedang berada di puncak pun tertinggal 3 poin dari Yana. Tentu saja, pada zaman itu, terdapat banyak master sejati, kecuali takdir langit, banyak dari mereka yang tidak bisa dibedakan atas dan bawah. Yana ragu-ragu, lalu berkata, jika aku berlatih dengan keras, apakah aku bisa mengalahkan adik Black itu? Wanita bergaun putih itu tertawa, sangat mungkin. Yana mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, cakar kecil Shiro menunjuk pada dirinya sendiri, dan tentu saja, dia tidak lupa melirik kotak bambu di belakang pria tua kotak bambu. Wanita bergaun putih berjalan ke arah Shiro, dia mengusap kepala kecil Shiro dengan lembut, aku sangat ingin meminta maaf secara tulus padamu. Kamu demi melindungi seluruh elf pada saat itu, kamu bahkan ingin menghancurkan semua klan manusia, klan siluman serta klan lainnya. Saat berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu bahkan lebih mendominasi dan kejam daripada Yana. Leluhur spiritual. Baik. Faktanya, selain dia, sangat sedikit orang di dunia ini yang tahu betapa menakutkannya leluhur spiritual itu. Saat itu, Shiro tidak disebut sebagai leluhur spiritual, tetapi roh baik, kebaikan tertinggi di langit dan bumi. Namun kebaikan ini bukan untuk klan manusia, klan siluman dan ras lainnya, kebaikannya hanya untuk elf. Manusia dan beberapa klan lain secara pribadi menjarah benda spiritual langit dan bumi untuk tujuan mereka sendiri, dan menghancurkan alam semesta, sementara cara Shiro pada saat itu adalah mengumpulkan elf dan mulai membantai manusia dan semua klan. Dia benar-benar bertindak dengan kejam. Saat memikirkan kejadian saat itu, wanita bergaun putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat itu, jika dia tidak muncul, maka klan manusia serta klan lainnya mungkin tidak akan bisa memiliki hari ini. Saat itu, keinginan Shiro adalah hanya tersisa elf yang tersisa di dunia ini. Segala sesuatu yang lain harus menghilang. Dan sekarang, si bocah kecil di hadapannya ini, wanita bergaun putih itu tertawa kecil dan berkata, dunia ini tidak kekal. Setelah mengatakan itu, dia mengusap kepala kecil Shiro, dan segera sebuah kekuatan misterius memasuki tubuh Shiro. Seluruh tubuh Shiro menggigil, dia memandang wanita bergaun putih itu dengan linglung. Wanita bergaun putih itu berkata dengan lembut, ini bisa membuatmu lebih kuat, rasakanlah energi hitam di dalam tubuhmu dengan hati-hati, lalu biarkan ia menjadi lebih banyak, apakah kamu mengerti? Shiro menganggukkan kepalanya, lalu cakar kecilnya menunjuk ke kotak bambu milik pria tua kotak bambu di kejauhan, artinya dia menginginkannya. Wajah pria tua kotak bambu tampak masam,
kenapa bocah kecil ini selalu mendambakan kotak bambunya?" Wanita bergaun putih meremas wajah kecil Shiro dengan lembut, lalu menatap langit. Ketika dia sudah bangun, kirim dia ke dunia reanimation. Pria tua kotak bambu sedikit mengernyit tempat itu. Wanita bergaun putih tersenyum dan berkata, "Karena dia telah memperoleh pedang reanimationku, maka dia berhak untuk pergi." Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan jarinya dan langsung menyentuh alis warrior yang, untuk sesaat, tubuh warrior yang tiba-tiba bergetar. Pada saat ini, seluruh kultivasi warrior yang langsung disegel. Di kejauhan, pria tua kotak bambu tersenyum kecut. Kekuatannya sendiri tidak terlalu kuat, dan Anda malah menyegel kultivasinya. Bukankah itu sama seperti sedang membunuhnya? Wanita bergaun putih itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Pedang mana yang paling kuat?" Pria tua kotak bambu terdiam sejenak, lalu berkata, "Pedang Fana." Wanita bergaun putih itu mengangguk kecil. Pedang itu adalah besi biasa, dan itu luar biasa karena manusia. Aku menyegel kultivasinya, agar dia mengerti apa itu pedang. Setelah mengatakan itu, dia menatap warrior yang, "Apakah kamu tidak menyadarinya? Ilmu pedang dan niat pedang telah mencapai ujungnya. Sekarang yang kulakukan adalah menghilangkan semua hal yang dia miliki sebelumnya. Biarkan dia menaruh yang baru masuk ke dalam. Kekuatan reanimation hanya bisa dianggap sebagai hadiah, dan selebihnya, berapa banyak yang bisa dia dapatkan, tergantung pada tindakannya sendiri." Setelah kata-kata jatuh, dalam kehampaan langit, sebuah pusaran pusat energi telah muncul. Wanita bergaun putih itu tersenyum tipis. Katakan padanya bahwa Denski Ki dan Tako berada di alam semesta 4 dimensi, di mana sangat berbahaya, dan mereka membutuhkan bantuan. Jika dia tidak dapat memperbaiki dirinya dalam waktu singkat, ada kemungkinan 80% mereka akan mati. Setelah mengatakan itu, dia melirik warrior yang dan tersenyum. "Dorongan diperlukan, tetapi tekanan juga diperlukan. Aku memilihmu, dan aku telah melakukan apa yang bisa kulakukan padamu, dan kamu harus menyelesaikan sisanya sendiri." Kemudian, wanita bergaun putih itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan naik ke langit. Segera, cahaya putih memasuki tengah pusaran pusat energi, dan setelah beberapa saat, seluruh langit berangsur-angsur menjadi tenang. Begitu wanita bergaun putih itu baru pergi, tiba-tiba Shiro muncul di depan pria tua kotak bambu. Dia menyeringai, dan menunjuk ke kotak bambu milik pria tua kotak bambu. Maksudnya sudah sangat jelas. Pria tua kotak bambu tersenyum kecut, "Aku tidak bisa memberikan kotak ini untukmu." Shiro berkedip, dan di cakarnya, sebuah pedang muncul. Itu adalah pedang reanimation. Cakar kecil Shiro menggenggam pedang reanimation dan mengayunkannya dengan pelan, menyipitkan mata dan menatap kotak bambu di belakang pria tua kotak bambu. Melihat pemandangan ini, pria tua kotak bambu tersenyum kecut. "Bocah kecil, kotak ini memang berisi beberapa barang, tetapi barang-barang itu tidak semuanya adalah milikku. Beberapa adalah barang milik orang lain yang kubantu jaga, jadi kotak ini benar-benar tidak dapat diberikan kepadamu." Shiro berkedip, dan dia menunjuk dirinya sendiri dengan cakar kecil, "Artinya aku bisa membantumu menjaganya." Pria tua kotak bambu melirik Shiro dengan tatapan yang aneh, "Membiarkan kamu yang menjaganya. Bahkan hantu tidak akan percaya kata-kata si bocah kecil. Bisakah kamu mengembalikan barang yang telah masuk ke dalam sakumu?" Dia sudah tahu gaya si bocah kecil. Pada saat ini, Yana yang berada tidak jauh dari mereka, datang, dan melirik Shiro, kemudian mengerutkan keningnya. "Shiro, kenapa kamu bertindak seperti ini? Benda ini adalah milik orang, dan kita tidak boleh memilikinya, apakah kamu mengerti?" Mendengar kata-kata Yana,
pria tua kotak bambu merasa sangat terharu sampai ingin meneteskan air matanya. Memang hanya Yana yang memiliki akal sehat. Pada saat ini, Yana tiba-tiba melihat ke arah pria tua kotak bambu, dan berkata, "Pak Tua, jangan merasa keberatan, Siro sedikit bertindak dengan tidak bijaksana, jadi tolong maafkan dia." Pria tua kotak bambu buru-buru menggelengkan kepalanya, Tidak, aku sama sekali tidak keberatan." Yana mengangguk, lalu dia melihat ke kotak bambu milik pria tua kotak bambu. "Kotak bambu ini sangat cantik, bisakah kamu meminjamkannya untukku? Aku hanya ingin melihatnya." Pria tua kotak bambu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, karena Yana ini cukup bijaksana, dan dia telah membantunya tadi, jadi sama sekali tidak ada masalah jika membiarkannya melihat kotak bambu. Pria tua kotak bambu menyerahkan kotak bambu itu kepada Yana dan berkata sambil tersenyum, "Yang penting jangan dibuka." Yana mengangguk, lalu mengambil kotak bambu, kemudian dia menyerahkan kotak bambu itu kepada Siro di bawah tatapan pria tua kotak bambu. Lalu Siro langsung membawa masuk kotak bambu itu ke dalam pagoda Hongmeng tanpa berlama-lama. Pria tua kotak bambu tertegun, lalu menatap Yana, "Ini, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin meminjamnya?" Yana mengangguk dan berkata, "Aku akan melihatnya dengan baik di dalam pagoda Hongmeng." Pria tua kotak bambu menggerakkan tenggorokannya dan berkata, "Itu, sebaiknya kamu mengembalikannya padaku." Yana menatap pria tua kotak bambu dengan bingung, "Kenapa aku harus mengembalikannya padamu? Kamu meminjamnya dariku, tentu saja kamu harus mengembalikannya." Pria tua kotak bambu berkata dengan heran. Yana mengerjap, "Tapi aku tidak bilang kapan ingin mengembalikannya." Saat berbicara sampai di sini, dia mengangkat satu jarinya. 100 tahun, aku akan mengembalikannya dalam 100 tahun. Aku, Yana, pasti akan menepati janjiku." Pria tua kotak bambu bersambung.